tokoh inspiratif yang akan menginspirasi kita pada hari ini, yaitu Mbak Tri Utami Kartikawati. Kepada Mbak Tami dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Utami Kartikawati. Saya berasal dari perguruan tinggi swasta. Saya berasal dari Prodi Administrasi Bisnis. Nah, teman-teman, Mbak Tami ini merupakan tokoh yang menginspirasi. Nah, apa sih yang akan mengapa kok disebut menginspirasi? Kita akan kulik bersama pada hari ini. Mbak Tami kan jurusan administrasi bisnis ya. Ya, Mengapa kok mengambil jurusan itu? Bisa di-spill penjelasannya? ya boleh Kak. Jadi aku masuk ke Prodi Administrasi Bisnis itu karena saya suka dunia bisnis. Jadi dari situ tuh muncul minat saya untuk masuk ke Prodi Administrasi Bisnis. Oh, jadi dari minat bisnis ya. Oh, berarti Mbak Tami ini tidak pantang menyerah ya, walaupun tidak diterima di kampus negeri, Mbak Tami alhamdulillahnya diterima di kampus swasta. Kalau boleh tahu nih, Mbak Tami masuk kampus swasta ini melalui jalur apa? Apakah jalur mandiri, terus jalur undangan, beasiswa atau bagaimana? Bisa di-spill ceritanya? Ya, boleh. Jadi saya masuk ke univ tersebut menggunakan beasiswa. Tetapi untuk beasiswanya itu enggak beasiswa sepenuhnya. Jadi dalam beasiswa itu saya juga tetap membayar, tapi itu untuk setengah. Jadi saya kuliah tapi menggunakan beasiswa, tapi saya juga membayar setengahnya gitu loh. Beasiswanya. Kalau untuk tahun depan itu beasiswanya bisa dibuka atau enggak ya, Pak? Kalau itu saya kurang mengetahui, soalnya saya mendapatkan informasi itu dari uh, bagian bimbingan siswa. Terus kok Mbak Tami nggak daftar KIP? Kenapa? Untuk KIP, kan saya sudah mendaftar menggunakan beasiswa tersebut. Setelah itu saya ke bagian akademik menanyakan untuk KIP kuliah, dan ternyata KIP kuliah itu sudah ditutup pendaftarannya. Jadi mau tidak mau ya dari informasinya kalau mau mendapatkan kuliah itu harus tahun depan. Sedangkan saya ingin kuliah saat itu juga, jadinya saya menggunakan jalur beasiswa tersebut. Jadi jalur beasiswanya bisa didapat dari manapun, meskipun nggak dapat KIP, Mbak Tami ini bisa mendapatkan melalui beasiswa lainnya. Jadi teman-teman jangan khawatir, walaupun nggak dapat KIP nih, teman-teman bisa berusaha kok buat dapetin beasiswa untuk kuliah. Kan tadi Mbak Tami bilangnya cuma bayar setengah nih. Terus bayar setengahnya itu tanggungan orang tua atau Mbak Tami kerja atau bagaimana? Untuk kan ini kuliah keinginan saya sendiri, jadinya biayanya ya dari saya. Tapi ketika ada kesulitan untuk pembayaran, orang tua saya juga tetap bantu. Dan untuk biaya kuliahnya, saya kan uh, part time di Allshop untuk meringankan biaya kuliah tersebut. Kan jadi ada keuntungan gitu loh, sedikit-sedikit bisa membantu gitu kan. Mhm. Workshop-nya itu berarti sangat menguntungkan sampai bisa buat bantu bayar kuliah ya teman-teman. Kalau untuk lainnya nih kayak kan biasanya kalau kuliah itu nggak cuma UKT ya teman-teman, ada biaya lainnya nih. Kalau workshop itu juga bisa buat lengkapin bayar-bayar itu ya. Kalau untuk all shopnya sih, kalau dibilang lengkapin tuh ya maksudnya kurang ya. Tapi kalau kita ya ngirit lah, nyisain tabungan sedikit-sedikit buat jaga-jaga kalau semisal ada pembayaran dadakan kayak gitu. Oh iya. Jadi udah kayak udah ada uang cadangan gitu loh. Oh iya benar. Iya. Nah, tadi kan Mbak Tami bilangnya ada kerja also ya, artinya kerja part time. Nah, Iya. terus cara baginya gimana nih? Kan biasanya kalau mahasiswa itu sibuk banget ya teman-teman, dari yang satu tugas aja katanya bisa ngerjain satu hari satu malam. Nah, ini Mbak Tami kerja. Nah, itu cara baginya gimana? Untuk baginya kerjanya itu saya sesuaiin sama jadwal kuliah. Dan juga di tempat kerja saya itu pengertian, jadinya mau pengertian untuk anak kuliahan.
jadi bisa disambi sesuai jadwalnya. Kalau semisal pas hari kuliah full itu 1 hari, saya kerjanya mulai sore sampai malam. Tapi kalau libur atau setengah hari, bisa kerja pagi atau enggak siang. Biasanya kan meskipun udah manage waktu nih, kita masih kesulitan buat menuntaskan segala permasalahan mengenai pembelajaran. Nah, itu gimana caranya agar waktunya itu walaupun udah ditata nggak amburadul atau kita masih bingung mau ngerjain yang mana dulu karena kan Mbak Tami ini part-time. Iya. Gimana caranya? Kalau dari saya sih bagi waktunya itu semisal kan dalam satu matkul itu kan kadang ada jeda antara matkul satu sama matkul yang selanjutnya. Nah, biasanya kan itu ya ada hampir 1 atau 3 jaman atau bahkan 2 jam gitu kan. Nah, dari situ kan meluangkan waktunya tuh untuk menyicil tugasnya gitu loh. Iya. Sedikit-sedikit nggak apa-apa lah. Yang penting ya bisa dikerjain Iya, gitu ya. benar. Terus kalau semisal memang benar-benar full padat itu, ya habis pulang kerja atau enggak ya sebelum kerja itu kan ada waktu 1 atau 2 jam bisa buat Iya. ngerjain tugasnya. Wah, hebat banget ya teman-teman. Udah kuliah, kerja part-time, tugasnya pun selesai. Tadi kan Mbak Tami bilangnya Mas bagi waktunya itu menyesuaikan nih. Pastinya di dalam penyesuaian itu Mbak Tami kadang ada rasa capek nggak sih? Terus caranya agar tetap semangat, agar rasa capek itu hilang itu bagaimana caranya? Untuk rasa capek itu wajar sih, kayak udah awam, nggak cuman kerja part time sama kuliah itu capek, mahasiswa yang biasa aja maksudnya nggak part time itu juga nggak rasa capek. Iya Di bener antara banget. kegiatan terus dari tugas itu juga capek, jadi kayaknya itu punya rasa capek sendiri-sendiri gitu loh. Iya bener. Nah, kalau untuk rasa capek di aku itu ya itu semisal handle kerjaan kan, di sisi lain pas di jam kuliah itu mikirin tugas, terus di kerjaan juga harus handle kerjaan. Iya bener. Terus kadang ya nggak kehandle gitu, soalnya kan gimana ya, kayak mikir oh masih ada tugas kuliah yang deadline-nya malam ini tuh. Nah, jadinya kayak rada kurang tertata lah kerjaannya. Nah, tapi ya natanya itu di saat itu waktu kuliah saya mikirin fokus ke kuliah, tapi di saat itu pekerjaan walaupun ada deadline tugas saya tetap eh, mikirin kerjaan, soalnya kalau semisal kita nggak fokusin dalam satu tempat itu nanti malah nggak tertata, nggak termanage, jadinya tuh kayak kita sesuaiin mana tempat posisinya di situ pikiran kita lakukan. Nah, terus kalau untuk rasa capek itu ya mesti capek ya. Terus kalau biar nggak capek itu ya biasanya kalau pas hari gajian itu yang bikin nggak capek. Pasti ya, gaji solusinya. Solusinya. Jadi kalau misal capek banget nih, nah terus pas akhir bulan kan kita tahu tuh, duh semua awal bulan, nah jadinya nggak capek. Yang terobati rasa capek itu gajian. Nah, tapi kan biasanya nih pekerjaan sama tugas itu datangnya bebarengan nih. Bahkan ada tugas yang sehari biasanya ada banyak ya, nggak lebih dari 2 atau 3. Sedangkan waktunya mepet, terus pekerjaannya juga banyak. Itu bagaimana cara manajenya? Kalau untuk itu sih kan sebelumnya kalau semisal biasanya kan tugas kan udah diberitahu sebelum-sebelumnya Iya, benar. berapa hari sebelum deadline. Iya, benar. Jadi misal udah ada tugas nih, nah udah kayak nyicil gitu loh Iya. sedikit-sedikit. Jadi kalau semisal tiba-tiba kayak ada situasi yang kayak itu yang tadi Mbak bicarakan, Iya. nah itu tuh ya agak ribet sih, nggak bisa handle, tapi kan ya lumayan ribet tapi masih bisa kekejar gitu loh waktunya. Iya. Ya udah kecicil terus nanti ya dicicil lagi gitu loh, jadi bisa tetap handle untuk kerjainnya gitu. Tapi Mbak Tami pernah nggak sih kalau kan kita kerja Ya, capek gitu. Nah, itu ngerjainnya pas mepet deadline atau bahkan sering telat, pernah nggak? kalau sering telat itu ya bukan sering sih, tapi kadang 1 2 kali gitu ya. Iya. Soalnya ya keadaan gitu loh Mbak, jadinya udah capek banget terus mau ngerjain tiba-tiba ketiduran gitu. Iya, bener banget itu. Iya,
jadinya paling sering. heeh. Terus kalau biasanya sih lebih ke mepet deadline. Biasanya kan kalau mepet tuh kan malam-malam gitu kan. Iya. Jadi pulang kerja itu buru-buru ngerjain itu datanya sebelum deadline dikerjain. Walaupun kurang berapa menit lah. Yang penting kan nggak deadline gitu kan. Iya. Terus kan nih udah tadi bilangnya udah part-time, kuliah. Mbak Tami pernah ikut organisasi atau sekarang sedang ikut organisasi nggak? Kalau organisasi, saya suka organisasi dari SMP. Jadinya SMP juga suka organisasi, SMK juga. Kalau untuk sekarang saya juga ikut organisasi. Wow. Soalnya ya dari organisasi itu kita nggak menemukan apa yang dalam perkuliahan. Iya. Soalnya dari organisasi itu kita tahu bersosialisasi, terus tahu ilmu-ilmu yang nggak kita tahu dari ilmu pendidikan tersebut. Kita tahu dari organisasi. Oh, terus organisasi yang diikuti nih kan Mbak Tami jurusannya administrasi bisnis. Iya. Tentunya biasanya kalau udah administrasi bisnis ngambil organisasinya itu yang tentang bisnis. Kalau Mbak Tami ini ikut organisasinya yang apa? Kalau di saya juga ikut HIMABI, Himpunan Mahasiswa Bisnis. Jadi di situ tuh forum dari beberapa wilayah itu dijadiin satu bisnis apa namanya organisasi itu HIMABI, Himpunan Mahasiswa Bisnis gitu. Jadi di situ tuh kayak nanti ada kayak UMKM, terus kayak ngadain bazar, terus ngadain banyak sih acaranya gitu. Biasanya nih, kalau organisasi itu kan ada rapat-rapat ya teman-teman, entah itu rapatnya siang, malam, atau bahkan bisa pas jam kosong kuliah itu diadain rapat. Nah, pas misalnya nih, kalau rapatnya itu sore dan kerjanya itu sore, Mbak Tami pilih kerja atau pilih rapat? Kalau untuk itu saya memprioritaskan kerja sih. Soalnya kalau yang namanya rapat kan kita bisa tahu notulen nih. Kalau Iya. enggak notulen dari hasil rapatnya itu apa, kita bisa biasanya kan itu di-share di grup. Iya. Terus kita nanya nih penjelasan di grup bisa. Terus kalau untuk kerjaan kan kalau semisal kita mengutamakan kerja, Iya. jadi kan fokus gitu loh. Kalau Iya. kalau ada rapat kan nanti nggak kehandle kan kerjaannya malah Iya kacau. benar. Terus kalau misal ya organisasi itu penting, penting memang penting untuk menambah relasi. Tapi kalau semisal lebih mengutamakan mana, saya Iya. lebih mengutamakan untuk bekerja. Karena kan kerja yang menghidupi saya. Jadi kalau semisal organisasi ya itu penting tapi saya kesampingkan. Kalau semisal perbandingannya dengan kerja. Kalau semisal gitu ya bisa tahu notulen atau minta informasi dari temen kan bisa Iya. agenda apa yang mau direncanain atau dilaksanain bisa kalau untuk masalah itu sih. Jika tadi kita memikirkan nih antara rapat sama kerja, lebih mengutamakan kerja. Nah, kalau Mbak Tami ini kerja sama kuliah mengutamakan yang mana? Kalau untuk kerja sama kuliah itu sama-sama penting karena kuliah itu tujuan saya. Nah, kalau sedangkan kerja itu penumpang saya. Jadi kalau semisal tujuan saya kerja itu untuk kuliah Iya. dan juga kuliah itu jadi bekerja. Iya. Nah, jadi kalau dibilang pilihan mana itu keduanya sama-sama penting. Jadi kita nggak bisa kayak bisa menentukan pentingan yang mana antara kuliah atau kerja. Iya. Kan saya ini kerjanya kan juga part time, jadi bisa menyesuaikan jadwal kuliah. Jadi kan kalau semisal emang jadwal kuliahnya itu di saat jam kuliah, saya kerjanya ya part time, disesuaikan dengan jadwal. Jadi keduanya itu nggak saling uh, bertabrakan. Iya benar. Jadi kan nggak ada yang mengganggu gitu loh. Jadi semuanya ke handle gitu, fokus disesuai tempatnya gitu mbak. Nah, jadi teman-teman antara kuliah, kerja, sama part-time itu pilihan masing-masing ya. Tapi kalau ingin kerja part-time juga kuliah terus ditambah organisasi, teman-teman bisa menghandlenya dengan itu manage waktu. Nah, teman-teman kita udah dengerin nih cerita dari Mbak Tami. Aktivitasnya padat banget ya, mulai dari kuliah, kerja, terus organisasi. Nah,
Mbak Tami bisa kasih pesan atau kesan kepada teman-teman yang udah nonton, siapa tahu mereka yang tertarik untuk part time tapi masih bingung bisa termotivasi pesan yang disampaikan oleh Mbak Tami. Ya untuk teman-teman yang mau part time atau juga mau ikut organisasi part time terus sambil kuliah juga, itu yang penting tetap semangat dan juga pinter-pinter lah manage waktunya, terus kita pinter-pinter mana yang harus diprioritasin. Kalau untuk kuliah kerja itu prioritas, kalau untuk organisasi itu juga penting, tapi kita juga bisa menyesuaikan agar kehandle semuanya. Nah, itu aja dari aku. Terima kasih dari cerita aku hari ini. Semoga teman-teman yang nonton termotivasi. Nah, jadi teman-teman intinya itu manage waktu ya. Kalau waktunya masih berantakan, pasti semua aktivitasnya juga akan berantakan dan tidak terkendali. Nah, demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.